Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan sederhana ya. Persamaan sederhana ini masih ada kaitannya dengan aljabar yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, yuk kita simak sampai akhir. Jangan lupa disiapkan buku catatan dan modulnya untuk belajar. Baik, di sini kita langsung saja ke persamaan sederhana. Contoh di sini ada 3x min 5 ya. 3x min 5. Ini adalah satu contoh pernyataan aljabar. Sedangkan 3x min 5 sama dengan 1 ya, 3x min 5 sama dengan 1 ini sama dengan pernyataan aljabar, persamaan sederhana ya. 3x min 5 sama dengan 1 ini adalah contoh persamaan sederhana. Kenapa? Karena di sini ada tanda sama dengan ya, ada tanda sama dengan. Jadi kalau ada tanda sama dengan seperti ini, di ruas kanan dan ruas kiri ada pernyataan aljabar, maka disebut dengan persamaan sederhana. Jadi dengan kata lain bahwa persamaan adalah dua buah pernyataan aljabar yang dipisahkan dengan tanda sama dengan ya. Jadi ada ruas kiri, bahasa Inggrisnya LHS, dan ruas kanan disebut dengan RHS, left hand side dan right hand side. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke. Pernyataan tidak lain merupakan suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa dua kuantitas itu sama. Jadi kuantitas yang sebelah kiri dan kanan itu sama. Contoh, 1 meter sama dengan 1000 mili ya. Kemudian F sama dengan 9/5C plus 32. Y sama dengan MX plus C. Atau contohnya lagi 1 kg sama dengan 1000 gram ya, dan seterusnya. Sekarang identitas. Apa identitas itu? Jadi identitas itu suatu hubungan yang benar untuk semua nilai. Jadi nilai apapun itu benar ya, sedangkan persamaan itu hanya ada satu nilai benar. Contohnya 3x min 5 sama dengan 2. 3x sama dengan 2 plus 5. Ini salah ya, saya hapus dulu. 3x min 5 sama dengan 1. 3x sama dengan 1 plus 5. 3x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 2. Jadi hanya ada satu nilai. Sedangkan identitas contohnya seperti ini. 3x sama dengan 8x min 5x sama dengan 3x ya kan. 8 kurangi 5 sama dengan 3. 3x sama dengan 3x. X sama dengan x. Jadi x akan semua nilai benar untuk semua nilai ya. Tidak hanya untuk satu nilai. Mau x sama dengan 2, di sini 2, atau 1 sama dengan 1. Dan seterusnya ya, tidak terbatas. Penting bilangan real, yang penting bilangan real. Oke, itu identitas ya. Jadi yang ini disebut dengan identitas. Kembali ke persamaan linear sederhana ya. Apa sih persamaan linear sederhana itu? Persamaan linear sederhana atau disebut dengan persamaan orde pertama ya, persamaan di mana kuantitas-kuantitas tak diketahui memiliki pangkat tertinggi sama dengan 1. Jadi variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 1. Contoh di sini ini ya, 3x min 5 sama dengan 1. Nah ini kan x-nya pangkat 1. Jadi ini persamaan sederhana. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 ya. Sekarang bagaimana menyelesaikan suatu persamaan ya. Menyelesaikan suatu persamaan berarti mencari ya
mencari nilai dari kuantitas yang tidak diketahui, atau mencari nilai dari variabel lah. Semua operasi aritmetika dapat dilakukan terhadap suatu persamaan selama kesamaan dari persamaan tersebut tetap dipertahankan. Jadi harus tetap mempertahankan, ya, kesamaan dari persamaan tersebut harus tetap dipertahankan. Gimana cara mempertahankan kesamaan? Contohnya gini, jika di ruas kiri dikali 2, maka ruas kanan juga harus dikali 2. Contohnya seperti itu ya. Jadi harus imbang antara ruas kiri dan ruas kanan. Oke. Sekarang ini contoh 1 ya. Selesaikan persamaan 4x sama dengan 20 ya. Dengan membagi masing-masing ruas dengan 4, maka kita peroleh 4x per 4 sama dengan 20 per 4. Perhatikan bahwa operasi ruas kiri dan ruas kanan sama, jadi harus sama. Jadi kalau ruas kiri dibagi 4, ruas kanan juga harus dibagi 4 ya. Sehingga kita peroleh x sama dengan 5. Kita juga bisa mengerjakan dengan cara lain ya. Mungkin kalian bisa pilih mana yang lebih menurut kalian enjoy ya. 4x, saya pakai tinta merah aja ya. 4x sama dengan 20. Nah, sekarang nih kita pindahkan semua yang bukan variabel di ruas kiri ke ruas kanan. Boleh itu koefisien, konstanta ya, bukan variabel. Contoh di ruas kiri 4x sama dengan 20, yang bukan variabel adalah 4. Maka 4 kita pindah ke ruas kanan. Kalau di sini perkalian, maka kita pindah menjadi pembagian ya. Atau kalau di sini posisinya sebagai pembilang, kita pindah ruas menjadi penyebut, sehingga x sama dengan 20 per 4 sama dengan 5. Kita lihat di sini. Ini pindah posisi ya. Di atas ke bawah, dari pembilang menjadi penyebut. Kemudian yang nomor 2, 2x per 5 sama dengan 6 ya. Bagaimana caranya kita eliminasi koefisien konstanta yang di ruas kiri ya, supaya tinggal satu variabel saja. Jadi penyelesaian untuk persamaan sederhana itu variabel ada di ruas kiri ya, jangan kebalik, jangan sampai di ruas kanan. Oke ya. Oke, kita bagaimana cara menghilangkan 2 per 5x ini atau 2x per 5. Nah, kita boleh satu-satu, misalkan kita hilangkan 5-nya dulu. Cara menghilangkan 5 berarti dikali 5 ya kan. Berarti masing-masing ruas dikali 5. Jadi 2x, karena 2x per 5 kali 5 kan 5-nya dicoret ya, ini kan. Kemudian 6 kali 5 sama dengan 30. Oke, sekarang kita menghilangkan 2, berarti dibagi dengan 1 per 2, hingga menjadi 2 bagi 2 habis 3x, 2x bagi setengah tinggal x, kemudian 3 kali setengah yaitu 3 per 2 ya. Atau dengan cara yang lain, cara seperti yang nomor 1 tadi, yang ini caranya 2x per 5 sama dengan 6, sehingga x sama dengan, langsung aja kita pindah. Di sini kan 2 per 5 ya, ini kan 2 per 5. Oke ya, saya sorot dulu, ini kan 2 per 5 ya, nanti kita pindah menjadi 5 per 2, jadi dibalik ya, tinggal dibalik aja. Oke, berarti 5 per 2 dikali 6 sama dengan 6 kali 5 30, 30 per 2 sama dengan 15 ya. Kok nggak sama dengan yang di sini? Oh, ternyata di sini saya salah tulis ya. Di sini harusnya 6. Nah, ini kurang cermat nih. Berarti matematika ini sebenarnya harus cermat. Ya, ini saya hapus dulu. Ini tadi harusnya adalah 6 ya, 6. Oke. Oh, sorry. 6 kali 5 adalah 30. Ah, disalah lagi. Nah, ini 30. Nah, ini sebenarnya sudah ada nolnya loh. Ini 30. Baik, 30 ini dan ini bukan bagi ya, tapi dikali. Nah, salah lagi. Nah, dikali setengah ya. Oke, berarti
2 kali setengah habis ya, 30 kali setengah sama dengan 15. Oke, berarti caranya adalah sama ya. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, contoh lagi. A-5 sama dengan 8 ya, supaya ruas kiri ini habis, maka ruas kiri harus ditambah 5. Kalau ruas kiri tambah 5, maka ruas kanan juga harus ditambah 5. Menjadi seperti ini. A-5 ditambah 5 sama dengan 8 tambah 5. Min 5 tambah 5 habis ya 0. 8 tambah 5 sama dengan 13. Tahu dengan cara langsung seperti ini. A-5 sama dengan 8. Nah, kalau ada penjumlahan, pengurangan seperti ini, kalau kita pindah ruas, kita merubah tanda ya. Kalau perkalian pembagian itu tandanya tidak berubah, hanya posisinya yang berubah. Jadi pembilang ke penyebut atau penyebut ke pembilang. Oke, ini menjadi A sama dengan Min 5 kita pindah jadi plus ya. 8 tambah 5 itu sama dengan 13. Oke. Sekarang kita ke aturan-aturan praktis untuk soal persamaan sederhana. Yang pertama yang A ya. Kumpulkan suku-suku yang memuat variabel ke ruas kiri. Sisakan suku-suku dengan variabel di ruas kiri, sisanya ditaruh di ruas kanan. Ya, jadi contohnya seperti ini, variabel A-nya di ruas kiri. Ini juga di ruas kiri ya. Kemudian yang B, pada penjumlahan atau pengurangan, tanda sebuah bilangan akan berubah tanda jika pindah ruas. Misalnya min jadi positif atau sebaliknya positif jadi negatif. Jadi kalau penjumlahan seperti ini, pengurangan ya. Kalau kita pindah ruas di sini ke kanan, maka menjadi positif. Nah, ini negatif jadi positif atau positif menjadi negatif. Pada perkalian pembagian, tanda sebuah bilangan tetap. Jadi positif tetap positif, negatif tetap negatif. Namun posisinya berubah dari pembilang ke penyebut atau sebaliknya. Jadi seperti itu ya. Jadi tandanya tetap, tapi posisinya yang berubah. Oke, ini contoh lagi ya. 6x plus 1 sama dengan 2x plus 9. Oke, yang ada variabelnya 6x dan 2x. Maka 2x di sini kan masih di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri. Nah, 1 kita pindah ruas kanan. Jadi satu persatu ya. Kita pindah 2x dulu. Atau langsung nanti 2x dan 1 kita pindah ya. 6x 2x karena ini penjumlahan jadi min 2x. 9 tetap ya, plus 1 kita pindah ruas jadi min 1. Ini sama dengan 8. 6 kurangi 2 4x. Oke, sekarang karena ini perkalian ya, 4 kali x, maka tidak merubah tanda kalau 4 kita pindah, hanya merubah posisi. Jadi penyebut x sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Oke, dengan cara yang sama untuk contoh soal yang nomor 5. Contoh soal 6. 3 dalam kurung x min 2 sama dengan 9 ya. Ini cara yang lain ya. 3 ini kan perkalian ya, 3 dikali x min 2. Jangan, jadi yang dalam kurung ini diperlakukan sebagai satu satuan ya, jangan dipisah-pisah. Jangan ngelantas kemudian min 2 dipindah dulu ke kanan ya, jadi plus 2 ya, jangan seperti itu. Jadi kita kerjakan yang perkalian dulu ya. Jadi dibalik ya, perkalian dulu baru kemudian pengurangan. Oke, sekarang 3 kita pindah ke ruas kanan ya. Karena ini perkalian maka jadi pembagian. Jadi x min 2 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Sisa x min 2 sama dengan 3. Karena ini pengurangan maka kita pindah ruas jadi positif. X sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi seperti ini ya, jangan sampai keliru. Oke, berikutnya di latihan 1 nanti kalian bisa kerjakan lah ya, latihan 1 soal-soal persamaan sederhana. Cara mengerjakannya seperti contoh-contoh yang telah saya contohkan sebelumnya. Oke, contoh soal yang lain ya, ini juga persamaan sederhana walaupun kelihatannya ini pecahan ya. 3x 3 per x sama dengan 4 per 5. Nah, ini juga contoh soal sederhana karena soal persamaan sederhana karena ini variabel x nya pangkatnya hanya 1. Cara menyelesaikannya ya
seperti biasa, kalau ada seperti ini bisa kita kali silang ya. Jadi 3 kali 5 sama dengan 4x. Ini 15, ini 4x. Oke, karena nih variabelnya ada ruas kanan, maka kita change ya, kita pindah ke ruas kiri. Kalau kita change, semua ruas kita pindah, maka tandanya nggak berubah, sehingga menjadi 4x sama dengan 15, x sama dengan 15/4 ya, atau ini 4, 3, ini 3, atau 3/4 ya, jadi seperti ini. Oke, kemudian ada soal yang panjang lagi nih ya, 2y per 5 tambah 3/4 sama dengan 5 tambah 1/20 min 3y per 2. Oke, kalau soal-soal seperti ini pecahan, maka lebih praktisnya kita samakan dulu penyebutnya ya, supaya menjadi bentuk tidak pecahan ya. Caranya gimana ya? Cara kita samakan penyebutnya, kita eliminasi penyebutnya dengan apa? KPK ya, dikalikan dengan KPK nya. 5, 4, 22. KPK nya berapa? KPK nya berapa? 20 ya, 20 bagi 5 habis, 20 bagi 4 habis, 20 bagi 2 habis. Oke, masing-masing ruas kita kalikan 20, sehingga menjadi 2y per 5 kali 20 berapa? 20 bagi 5 4 ya, 4 kali 2y 8y. Oke, 3/4 kali 20, 20 bagi 4 5, 5 kali 3 berapa? 5, 15. Sekarang oke, sekarang 5 kali 20 100 ya, 100. Kemudian 20 dibagi 20 1 ya. Oke, berikutnya min 3/2 kali 20, 20 bagi 2 10, 10 kali 3 sama dengan 30, berarti min 30 y. Oke, nah sekarang gimana nih, kita sederhanain ya. Caranya gimana? Yang ada variabelnya kita pindah ke ruas kiri. Jadi min 30y kita pindah ke ruas kiri, menjadi apa? Plus 30y. 8y plus 30y. 15 kita pindah ke ruas kanan, jadi min ya. Oke, ini kita sederhanakan di 101 ya, min 15. Jadi ini 38y ya. Kemudian kemudian 101 dikurang 15 sama dengan 46, sehingga y sama dengan 86 dibagi 38 ya. Kalau kita sederhanakan 43 oke, dibagi 19 ya. Ya, seperti ini. Baik. Contoh soal yang lain, misalkan soal ini 3/t-2 sama dengan 4/3t plus 4 ya. Kita kalikan silang dulu ya. Kita kalikan silang seperti ini. Jadi 3 kali ya, jangan lupa dikurung ya. 3 dikali dalam kurung 3t plus 4 sama dengan 4 dikali dalam kurung t-2. Baru kemudian kita distribusikan ya ke dalam. 3 kali 3t 9t, 3 kali 4 12, 4 kali t 4t, 4 kali min 2 min 8. Baru kemudian variabelnya kita ini ya, jadikan 1. 4t kita pindah ruas, 12 kita pindah ruas ya. 4t jadi min 4t, 12 jadi min 12, sehingga 9t min 4t sama dengan min 8 min 12. Oke, 9 kurangi 4
5T ya. Min 8 min 12 berarti min 20. T sama dengan min 20 per 5 sama dengan min 4. Sekarang kita lihat di contoh soal 10 ya. Ini bentuk akar. Bentuk akar nih kita harus tahu dengan cara mengubahnya menjadi pangkat pecahan. Jadi misalkan akar X. Nah, akar X ini kan sama dengan X pangkat setengah ya. Akan lagi contoh akar X pangkat 3. Kalau kita jadikan pecahan menjadi X pangkat 3 per 2. Oke, jika kita menjumpai bentuk akar seperti ini ya, X pangkat atau akar X, kita ubah menjadi X pangkat setengah. Oke, jadi gini, akar X sama dengan 2. Ini contoh soal 10. Maka X pangkat setengah sama dengan 2. Nah, kalau pangkat ini kita pindah ruas, maka menjadi dibalik pangkatnya. X pangkat sama dengan 2 pangkat 2 per 1. Jadi dibalik ya. Oke, dibalik. Sorry, ini 1. Jadi X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian contoh soal yang 11. Akar B plus 3 ya. Kemudian dibagi akar B sama dengan 2. Kalau menjumpai ruas kiri sebagai pecahan seperti ini ya, maka kita jadikan gimana caranya jadi pembilang semua ya. Maka akar B kita pindah ke ruas kanan. Akar B yang bawah ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi akar B plus 3. Karena ini posisi sebagai penyebut, kita pindah sebagai pembilang sama dengan 2 dikali akar B. Oke, seperti ini. Oke, karena ini variabel, kita pindah ke ruas kiri. Akar B min ya, 2 akar B ya kan, plus 3 kita pindah ruas jadi min 3. 1 kurangi 2 sama dengan min 1, jadi min akar B sama dengan min 3. Oke, kita eliminasi tanda negatifnya sehingga akar B sama dengan 3, B sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Atau dengan cara yang di sini ya. Untuk menghilangkan pecahan, setiap suku kita kalikan dengan akar B. Ini sama seperti tadi ya. Jadi setiap suku kita kalikan akar B, ruas kiri kita kali akar B, ruas kanan juga kita kali akar B ya, jadi sama nanti caranya seperti ini. Oke ya. Contoh soal 12, X pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kalau seperti ini, X pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kalau ini pangkat 2, kita pindah menjadi pangkat 1 per 2. Ini kan sebenarnya pangkat 2 per 1. Kita pindah ruas menjadi pangkat 1 per 2. Jadi X sama dengan 25 pangkat 1 per 2. Ya, berarti X sama dengan akar 25 sama dengan 5. Di contoh soal nomor 13 ini kita juga sama ya, kita kali silang dulu. Jadi ini 15 kali 3, kemudian 2 dikali 4T pangkat 2 ya. 15 kali 3 sama dengan 45. 2 kali 4T kuadrat sama dengan 8T kuadrat ya. Kemudian ini kita hilangkan 8-nya, kita eliminasi 8-nya, kita pindah ruas menjadi 45 per 8. T kuadrat sama dengan 5,625. Nah, kalau sudah seperti ini ya, mau kita pindah ruas, T kuadrat kita pindah ke kiri, 45 per 8 kita pindah ke ruas kanan, tidak merubah tanda karena kita tukar semuanya, tukar posisi ya, ditukar posisinya, tidak merubah tanda. Oke, di sini ada latihan 2, silahkan dikerjakan, selesaikan bersama-sama berikut. Berarti kita mencari berapakah nilai dari variabel-variabel yang dimaksud. Contoh di nomor 1 ini kita mencari nilai dari variabel Y. Nomor 2 kita mencari nilai dari variabel X, 3, 4 dan seterusnya. Ini juga lanjutannya ya, ada 18 soal ya, nanti menyelesaikan sebuah persamaan sederhana. Oke, berikutnya contoh-contoh soal
terapan ya. Ini contoh-contoh soal terapan, berarti sudah masuk ke sebuah rumus atau formula ya. Oke, di sini sebuah kawat tembaga memiliki panjang L 1,5 km dengan resistansi 5 ohm, resistivitas 17,2 kali 10 pangkat min 6 ohm mm. Hitunglah luas penampang A ya jika diketahui rumusnya R sama dengan PL per A ya. Karena di sini kita mau mencari apa nih? Luas penampang A ya. Kita tuliskan ulang, R sama dengan rho. Oke. Oh, ini resistitivitas nih rho ya, rho. Ini rho L per A. Maka kita mencari A. Nah, maka kita bisa selesaikan gini. A kita harus jadikan pembilang. Jadi A sama dengan rho L per R ya. Kemudian kita substitusikan nilai rho-nya, kemudian nilai L-nya, kemudian nilai R-nya berapa ya. R-nya ini, L-nya ini, dan rho-nya ini ya. Kita masukkan, silakan menggunakan kalkulator. Nanti kita peroleh hasil akhirnya adalah 5,16 mm persegi ya. Luas penampang satuannya persegi, meter persegi atau milimeter persegi. Berikutnya di contoh soal 15. Koefisien suhu dari suatu resistansi alfa dapat dihitung dengan rumus RT sama dengan R0 kali dalam kurung 1 plus alfa T. Hitunglah alfa jika diketahui RT-nya 0,928, R0-nya 0,8 dan T-nya 40. Ini bisa aja kita masukkan RT-nya 0,928 gini ya. Kemudian R0-nya 0,8. Oke, 1 plus alfa T-nya 40. Oke. Oke, jadi gimana caranya nih? Boleh nih kita cing dulu, kita tukar ruas, atau boleh nanti aja. Nah, kalau kita nanti aja, sekarang kita pindah dulu yang 0,8 nya ya. 0,8 kita pindah ke ruas kiri. Karena ini perkalian ya, walaupun di sini tidak ada tanda kali, maka 0,8 kita pindah ruas jadi penyebut. Jadi 0,928 dibagi 0,8 sama dengan 1 plus, ini saya tukar aja ya, 40 alfa. Oke, kita hitung dulu. Oke, pakai kalkulator ya. 0,928 ya, dibagi 0,8 sama dengan 1,16. Saya tulis ulang, 1 plus 40 alfa. Oke, 1 kita pindah ruas jadi negatif ya, jadi 1,16 min 1 sama dengan 40 alfa ya, sama dengan 0,16 40 alfa. Alfa, nah kan kita pindah aja ruasnya, sama dengan 40 dibagi 0,16 atau 0,16 dibagi 40. Yang mana yang benar? Oke, yang benar adalah 0,16 ya dibagi 40 ya. Kita hitung. Di alfanya kita peroleh nilainya 0,004 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jangan sampai kebalik, biasanya ada yang kebalik, 40 dibagi 0,16 ya. Oke, jadi kita pakai logika sederhana aja, contoh seperti ini. 6 itu kan sama dengan 2 dikali 3 ya. Andaikan alfa itu 3, kan posisinya sama ya. Posisinya kan sama dengan ini. Andaikan alfa itu 3, maka 3 itu sama dengan berapa bagi berapa? Tentunya kan 3 sama dengan 6 bagi 2 ya, bukan 2 bagi 6. Jadi 3 sama dengan 6 bagi 2. Oke, contohnya seperti itu. Baik, contoh soal yang terakhir ya, contoh soal 17. Ini soal hambatan ya. 3 resistor dalam satu rangkaian listrik dihubungkan secara paralel, maka resistansi total adalah RT
disebutkan dengan rumus 1 per RT sama dengan 1 per R1, 1 plus R2, 1 plus R3 ya. Hitunglah resistansi total apabila R1-nya 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3-nya 30 ohm. Ya, kita tuliskan 1 per RT sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 30. Ya, cara paling mudah ya kita samakan dulu penyebutnya ya. Dengan cara KPK-nya berapa ini? 5, 10, 30. 30 ya KPK-nya. 30 bagi 5, 6. 30 bagi 10, 3. 30 bagi 30, 1 ya. Oke, sehingga 1 per RT sama dengan 6 tambah 3 tambah 1, 10 per 30. Nah, ini boleh kita kali silang gini. Jadi 30 sama dengan 10 RT. Jadi RT sama dengan 30 per 10 sama dengan 3 ohm ya. Jadi seperti itu. Berikutnya di soal latihan 3 ya, silakan dikerjakan. Ini contoh-contoh soal terapan ya pada sebuah kasus atau ada persamaan-persamaan, ada di fisika, ada di kimia ya. Jadi silakan dikerjakan dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Baik, demikianlah pembahasan mengenai materi persamaan sederhana. Silakan dipelajari, silakan dikerjakan latihan-latihan soalnya. Jika ada pertanyaan bisa kita bahas di kelas ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.